Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 8 April 2021. Saya akan melakukan analisa untuk besok tanggal 9 April 2021. Analisa akan saya mulai dengan IHSG, teman-teman, seperti yang dilihat di layar. Ya, hari ini IHSG bermain cantik, naik 0,58% atau 35,108 poin, ditutup di 6.071,724. Kalau teman-teman lihat di layar ya, di layar untuk IHSG ini, dia tepat berada di garis. Ya, garis ini adalah satu tren yang saya ambil dari tren kenaikan IHSG ini. Naik dari lembahnya ya, dari 5735 naik sampai puncak. Terus kemudian kan kemarin koreksinya kemarin tuh ya memang ekstrim ya, karena dari tren naik ini koreksinya dia, tren singkat naik ini koreksinya dia sampai ke retracement 76 atau lebih dari 61. Ya walaupun kita siap-siap untuk IHSG itu bisa sampai ke 5750, tapi nyatanya di 61 itu IHSG mantul ya. IHSG mantul dan saat ini IHSG sudah di 50 lagi. 50 itu dari tren naiknya ya, tren naik ini ya kan. Koreksinya sampai 76, 61 dan 50 ya, udah kembali lagi lah ke separuh dari tren naiknya ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat resistan, karena ini sudah mantul, kita bisa mencari resistan jangka pendek. Ini jangka pendek aja loh ya. Kalau kita lihat resistan jangka pendek itu dari sini, ya ini ke sini, ya. Yaitu perkiraannya kan sama dengan ini teman-teman, sama dengan, sebentar saya samakan dulu, tarikannya tadi ketarik lagi, jadi saya mesti bikin dulu yang lebih pas ya. Tadi ketarik pas mau bikin saya. Nah, jadi saya samakan nih seperti ini, jadi trennya turun ini, naiknya kita cari koreksinya ya, koreksi naiknya. Jadi sebenarnya kenaikan IHSG ini dari 59 sampai saat ini dia di area sini. Nah, di area 0 sampai kuning ya. Jadi kenaikan sekarang ini tepat di hampir di retracement 38 atau di apa ya istilahnya, di resistan. Kalau dari tren naik terus turun ini saat ini, yang ini ya, yang perhatikan yang ini, yang saya buletin ini IHSG ini tepat berada di ya beberapa poin di bawah resistannya, karena kemarin saya sebut bahwa supportnya IHSG ini adalah di 6.000-an ya, ya 6.000-an lah, sekitar 6.000, 61 ini. Kemudian resistannya di 6.075. Nah sekarang 6.071, jadi kurang sedikit saja ya, tapi overall udah bagus karena kenaikan IHSG ini 3 hari ini naik ya. Kalau kita lihat dari tren turun ini, kita nyari resistnya saat ini. Jadi dia sudah untuk IHSG ini sudah di 0, sudah ya kan, mantul dari 0. Terus kemudian di sini 23 udah. Dan ini saat ini dia sudah hampir di 38. Hampir di 38 ya. Jadi kalau besok kondisi marketnya bagus lagi ya, bisa jadi untuk IHSG dia akan bermain di atas resist 6.090-an. Resistnya bisa jadi support untuk kemudian resistan berikutnya adalah di 6.150. Jadi di sini support, resistan berikutnya di sini yang saya kasih warna ini, merah ini ya. Untuk supportnya ya gunakan aja titik sekarang 6, maksud saya ini 6.071 ya, titik sekarang untuk support. Nah, kalau ini kan ada dua ya. Jadi saya tarik dari yang kiri. Kalau kiri ini kan karena tren naik, kita cari koreksinya. Kalau titik ini supportnya adalah saat ini belum kesentuh ya resistannya ya. Jadi supportnya masih di bawah. Boleh gunakan di 6.000. Resistnya di 6.075. Kalau dari tarikan satunya resistnya di 6.090. 6.075 belum kesentuh, jadi besok perhatikan 6.075 dan 6.090. Kalau kuat itu akan jadi support lagi.
Resistan berikutnya di 6.150. Kalau kita lihat di world market ya, ini kondisi hari ini ya, ini Hang Seng naik seperti itu. Kalau ini Eropa hari ini sih jam tanggal 7 ya. Ini belum buka, berarti belum buka. Belum buka atau mungkin libur ya. Harusnya kan tanggal 8 ya. Kalau Hang Seng kan udah plus nih 1,2. Dow Jones tadi malam ya, seperti itu. Tadi malam seperti ini indeksnya. Oke. Kalau kita lanjutkan lagi ke analisis saham-saham, banyak sekali teman-teman ya saham yang pergerakannya bagus. Kalau kita lihat nih, kita lihat di top ranking hari ini ya. Kalau kita lihat di top ranking hari ini nih, seperti ini pergerakan sahamnya, saham-saham apa aja. Jadi kalau kita lihat dari gainer, Gudang Garam naik ya, kemudian yang kita kenal aja UNTR, Breeze ya, TKIM juga naik walaupun sedikit ya, kemudian BBRI juga naik. Kalau kita cari dari gainer persentasenya kan ya ini kan diduduki saham-saham kecil banyak juga karena hitungannya dari persentase ya. Losernya apa hari ini? Loser dari ini aja, dari nilai aja BBCA loser turun ya. Kemudian yang kita kenal aja Indosat turun, Arto turun ya, kemudian Indofood, SMGR, ICBB, Cepin turun ya. Tadi pada sempat naik ya. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, saya lanjutkan ke saham-saham ya. Saya mesti mengupdate karena hari ini tentu saham-saham udah banyak yang berubah bentuknya ya. Bisa jadi berubah bentuknya karena supportnya resistnya udah mungkin sebagian ditembus seperti itu ya. Jadi saya mesti melakukan update untuk hari ini. Oke. Oke, saham yang pertama AGII. Nah, teman-teman, di video saya sebelumnya untuk AGII ini saya sampaikan bahwa AGII jebol dari kotak yang di atas ini ya. Jebol dari kotak di atas ini dengan bentuk candlenya percaya diri turun, percaya diri lagi turun. Jadi 2 hari setelah jebol tuh candlenya dua bearish candlenya itu langsung sampai di sini di supportnya. Bahkan tembus. Nah, tetapi di hari ketiga sejak break dari konsolidasi yang di atas ini, itu candlenya adalah terjadi candle apa bentuknya? Candlenya terjadi bentuk doji. Ini kan doji. Doji perlu konfirmasi. Besoknya dijawab dengan doji lagi. Besoknya kita tunggu konfirmasinya. Konfirmasinya adalah bearish, cenderung turun. Jadi ya sudah. Kemungkinan besar kan turun seperti itu. Tetapi hari ini pergerakan dari AGI ternyata nggak turun. Jadi kita satu garis di sini. Ini kan sudah kebentuk berapa candle nih? 1, 2, 3. Berarti kita sebenarnya bisa menarik sini adalah ada garis. Di mana AGI tidak turun lebih dalam dari garis itu. Jadi boleh kita gunakan titik itu sebagai support. Walaupun untuk AGI ini baru 3 hari atau 4 hari baru hari ini ya. Kalau yang udah lewat kan baru 3 hari. 3 candle. Hari ini nggak usah disebut dulu. Udah ada 3 candle yang bisa kita tarik untuk bikin garis biru ini. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa AGI ini konsolidasi. Walaupun hanya 3 hari. Namun karena hari ini kondisi marketnya bagus, fear-nya udah berkurang, crowd-nya sama-sama berani semua, kumpulan trader-tradernya pada berani membeli semua, ya akhirnya juga kondisi ini mendukung untuk AGI ini untuk naik, dan AGI naik seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini AGI pagi saya hampir aja HK. Tapi mengingat saya udah full muatan dengan saham-saham yang lain, ya saya kesampingkan, karena kalau saya beli berarti saya pakai margin gitu teman-teman. Ini dari pagi, termasuk yang tadi pagi ya, tadi pagi kan saya share ke teman-teman ya, termasuk yang saya share ke teman-teman tuh artinya berarti itu saham sebenarnya prospek seperti itu. Nah, jadinya ya karena saya
lagi banyak barang, ya udahlah, saya nggak ambil semua, nggak maruh ambil semua lah seperti itu. Oke, itu untuk AG ya. Jadi ini AG ini ditekan 3 hari tetapi tidak turun ya. Sekali lagi ini intinya hari ini ceritanya adalah saham-saham yang ditekan tapi tidak turun. Nah, kalau saham-saham yang udah ditekan tapi tidak mau turun tuh biasanya itu ada kecenderungan untuk menguat. Kita lihat volumenya belum break MA520, momentumnya masih cenderung 0, melemah di bawah 0. Tetapi kalau kita lihat dari MACD-nya mulai ada penguatan, ya, mulai ada penguatan. Ini teman-teman bisa lihat di sini, di yang saya beri tanda panah ini. Nah, yang saya beri tanda panah ini sudah mulai menuju ke 0. Ya, seperti itu. Kita lihat untuk data asingnya, untuk AGII. AGII ya asingnya banyak sih beli daripada hari-hari sebelumnya, tapi secara umum mix ya. Oke, kita lihat untuk AGI hari ini average-nya di 1047. Jadi dari bawah tadi sebenarnya itu sudah saya, ini barang termasuk barang yang bergerak hari ini. Tetapi karena sudah kepenuhan muatan ya saya tidak kemaruk untuk harus masuk ke AGI, enggak. Jadi saya pantau aja ini barang ada pergerakan. Nih kalau kita lihat di tick chart ya teman-teman. Ini tick chartnya AGI teman-teman ya. Saya akan geser dulu. Jadi dari tick chart nih teman-teman bisa melihat nih. Hari ini tanggal 8 April ya. 8 April berarti ini pergerakan AGI hari ini tadi open itu sempat sentuh low di sini. Nah kemudian dia naik ke sini. Jadi inilah area intraday dari AGI. Nah, terlihat kan? Dari pagi itu sebenarnya dia sempat di bawah. Ini udah saya lihat nih. Apalagi teman-teman kalau yang mengaktifkan filter Golden Cross ya, Golden Cross MA35 atau 510 boleh. Kalau saya ini di 520 kepantau juga di sini. Golden Cross-nya di 1030. Jadi kalau teman-teman masuk dengan Golden Cross dapat di 1030, sekarang di 1080 ya. Oke, itu untuk agro. Selanjutnya Antam teman-teman ya, karena ini bergerak. Nah, Antam ini juga kemarin dari hasil screening kita dengan menggunakan MA dan menggunakan MA break ini MA break ya, sama Golden Cross kepantau juga untuk Antam ya. Jadi Antam bagus, dari sinyal kemarin udah muncul, jadi udah di sounding dari kemarin-kemarin ya. Jadi satu saham kalau ditekan terus seperti area kuning ini, tetapi dia tidak turun lebih dalam, nah itu teman-teman pantau. Istilahnya ini barang ditekan, didorong ke bawah itu hanya sampai di 2100-an. Jadi kalau ada grup yang mau antri saham Antam kalau 2000, maka sejak kenaikan Antam sampai 3400 ini berarti belum dapat barang. Kalau nggak berani antri lebih tinggi. Karena harganya nggak pernah sampai di 2000-an. Seperti itu untuk Antam. Nah, Antam harganya tidak pernah lebih rendah ditekan dari low-nya yang kemarin ya. Jadi terbentuklah area kuning itu sebagai area konsolidasi. Nah, kemarin muncul sinyal breakout atau ada juga sinyal Golden Cross MA520 kemarin ya. Kemarin muncul sinyal itu dan juga sinyal break upward atau menembus ke atas MA5-nya. Maka hari ini dilanjutkan pergerakan Antam naik. Jadi kalau teman-teman yang udah positioning dari pagi itu sudah untung di Antam udah 4, ya sekitar 5%. Support untuk Antam saat ini di retracement 23 dari tren turun ini, karena sebelumnya menjadi resist, sekarang menjadi support. Itu supportnya di 2340 dan resistannya di 2480, hampir kesentuh. Tapi secara overall kita lihat bagus.
Karena pergerakan Antam hari ini bisa melewati high sebelumnya. Ini high sebelumnya di area ini. Area yang saya garis biru. Jadi kalau saya tarik seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat ini. Ada candle yang di sini ini adalah candle-candle yang sempat terbentuk. Dan kalau kita garis, itu berada di bawah high-nya hari ini. Jadi, Antam kalau dari Fibonacci memang belum breakout. Tapi kalau dari candle sebelumnya, di candle ini sekitar 8 Maret atau di dalam 1 bulan ini, Antam sudah breakout harganya. Jadi ini bagus sekali. Kita akan lanjutkan dengan volume. Volume hari ini oke ya, volume di atas MA5 dan 20. Momentumnya di atas 0, di atas 100. Ya, saya koreksi. Momentumnya di atas 100, cantik. Dan untuk MACD-nya sudah 6 hari di atas 0 dan MACD hari ini bagus, tinggi ya. Jadi kemarin saya bilang kalau harganya naik, maka MACD maupun momentum pasti akan upward juga seperti itu, akan naik ya. Nah, kita lihat nih lebih detail. Ya, lebih detail di sini. MACD-nya up hari ke-6, momentumnya di atas 100. Momentum di atas 100 itu artinya ini saham niat sekali bergeraknya seperti itu. Saya lanjutkan untuk asingnya. Ya, oke, asingnya besar. Nah, kalau kita lihat asingnya hari ini dengan hari kemarin tuh impas-impasan aja. Jadi anggap aja kemarin tuh tidak ada asing net sell. Tapi juga kita anggap hari ini tidak ada asing net buy. Ya karena nilainya sama, kita anggap impas lah seperti itu. Overall gimana secara umum? Secara umum kalau kita lihat dari tanggal 15 Maret, dari data ini teman-teman ya, ini asingnya masih net buy. Nah kalau kita seret ke bawah lagi, ya masih net buy banyak asingnya. Jadi ya seperti ini, kalau satu big fund ataupun asing membeli itu bukan untuk sehari 2 hari. Sehari take profit, sehari 2 hari take profit lah. Itu kan kalau kita, kalau asing kan belinya ya bisa akumulasi itu bisa berbulan-bulan. Seperti itu. Ini untuk Antam. Antam tadi saya sebut di short ya. Saya lanjutkan dengan Inco, teman-teman. Nah, untuk Inco, teman-teman, ini seperti ini asingnya ya mix aja. Kita kesampingkan aja ya data asing. Sekilas saja kita gunakan. Inco juga saya sampaikan kemarin juga masuk ya. Kemarin juga masuk sinyalnya. Nah, oke, saya bahas dulu dari momentum ya. Kalau momentumnya, kalau nggak urut nanti Kak. Seperti ini saya bahas dulu ya. Antam, Inco maksud saya. Inco kemarin muncul sinyal. Sinyal apa? Sinyal Golden Cross. Ya, kemarin dibahas. Terus muncul sinyal Golden Cross, muncul sinyal cross up, upward atau tembus ke atas MA5. Kemarin dibahas. Ya, seperti ini. Sehingga peluangnya dari Inco itu kemarin untuk naik, peluangnya tinggi ya. Walaupun kemarin doji, tapi hari ini jawaban dari doji yang candle kemarin itu adalah bullish seperti ini. Walaupun untuk Inco sendiri saat ini belum tembus resistannya. Baru dites aja. Jadi dalam tren turun ini, konsolidasi area kuning ini ya, terus naik. Kemarin ada sinyal cross up MA5 20. Hari ini harganya tepat di resistan 4820. 4820 resistannya. Jadi kalau besok kuat naik, maka supportnya 4820, resistannya 5190. Nah, orang-orang baru akan tertarik kalau harganya confirm di atas 38 atau di atas 5170-an area kuning yang di atas ini. Nah, dulu pernah saya bikin nih lingkaran nih. Lingkaran ini artinya Inco, lingkaran ini artinya harga di bawah MA 200. Harga Inco kalau di bawah MA 200, ini artinya Inco masuk area bearish zone. Tapi ternyata dalam pergerakannya Inco ini harga MA 200 tuh benar-benar jadi support. Jadi ini penting sekali teman-teman, terutama teman-teman yang baru, bahwa MA, ada MA 5, MA 20, MA 200. MA 200 itu pasang aja, karena itu batasan antara bull yang di atasnya dan bear yang di bawahnya. Kecenderungannya orang-orang tuh ya kadang antrinya di MA 200. Seperti ini adalah satu
Bentuk seperti ini ya. Ini peta pergerakan harganya seperti ini. Terus secara tren breakout. Oke, secara volume ya volumenya udah di atas MA5 tapi belum di atas MA20. Secara momentumnya udah dua hari ya. Ini udah 3 hari di atas 0. Nih yang ini teman-teman, nih udah 3 hari di atas 0. Terus MACD-nya udah berapa hari? Udah seminggu lebih, udah 7 hari bursa lebih di atas 0. Jadi sebenarnya teman-teman dengan melihat harga dan indikator tuh bisa. Jadi satu harga nih, ini lihat nih area sini. Inco dia konsolidasi. Betul konsolidasi, tetapi secara indikator dia up. Itu sebenarnya satu ya boleh dibilang divergent, perbedaan gitu loh. Indikator harganya diem atau harganya sideways tapi indikator up. Jadi ini penanda bahwa ini saham sebenarnya udah jenuh dijual, bosen turun. Temanya hari ini kan, tema-tema video saya 2 hari ini kan saham yang bosen turun. Ciri-ciri saham bosen turun tuh ya ini salah satunya. Harganya sideways, tapi indikatornya menguat. Maka tidak lama itu saham akan lanjut lari. Oke teman-teman, berikutnya adalah TINS ya. TINS. Oke, saya lanjutkan dengan TINS langsung saja. TINS sebenarnya secara bentuk juga sama ya dengan Inco ya. Ini di harganya yang sideways ini secara indikator TINS sudah menguat. Ya, kemudian untuk volumenya ya mendekati MA5 volume, tapi belum break di 20. Biasanya memang untuk TINS ini kenceng, tapi ini sudah seminggu lebih ini pergerakannya nggak begitu kenceng. Makanya saya kembali menjagokan Antam. Tapi bisa jadi besok kalau market mendukung, maka TIN akan lari. Kita lihat untuk seperti ininya. Nah, seperti ini ya. Ini petanya. Nah, dalam tren turun ini, TINS konsolidasi di sini. Harganya saat ini, harganya di atas MA5. Support masih kita gunakan di 1570, resistan gunakan di 1725 atau bisa pula digunakan di 1790. Jadi TINS kalau bisa seperti Antam breakout dari sini menarik, tapi menarik lagi kalau di area kuning yang di atas. Kita lihat untuk asingnya untuk TINS. Asingnya oke, mix aja teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan saham berikutnya, SAME ya. SAME ya secara asing seperti ini. Hari kemarin banyak asing jual, hari ini sih biasa ya. Maksudnya tidak jual, tidak beli. Nah kita lihat SAME. Nah ini SAME kan ya, ini saham ini saya keep udah sebulan lebih teman-teman. SAME itu pergerakannya bagus ya. Kemarin naik, tembus high-nya. Hari ini sebenarnya tadi sempat high di 520 ya teman-teman. Kita lihat harga sebelumnya SAME. SAME pernah lebih tinggi. Jadi saat ini kenapa SAME berat? Ya karena SAME berat karena ini ada garis merah yang saya bikin weekly. Ini adalah support, sebelumnya menjadi support. Jadi sekarang menjadi resistan. Kalau kita lihat di monthly-nya, saya geser dulu teman-teman. Nah, monthly-nya sebenarnya dia udah tembus support resistan monthly-nya di 500-an. Bagus ini. Resistan monthly-nya ada ditembus loh teman-teman. Memang nih di sini di area sini saya tambah lagi ya, saya tambah lagi di area sini. 520 ini ada resistan soalnya. Sampai 520 ada resistan. Jadi sekilas nih kalau kita lihat 520 kalau sampai tembus. Kalau kita lihat di sini di monthly-nya nggak ada resistan lagi teman-teman. Oh ada nih di sini di 540. Nih yang di sini ada 520, 540 monthly sampai ya. Nah ada nih 540 ada di MA ininya di 520 ya, 540. Kemudian di 580-an yang saya garis ini. Ini weekly. Nah, kalau mantau-mantau aja gunakan ini aja, daily juga nggak apa-apa seperti ini. Daily.
Jadi kalau Same saya sih masih keep, saya biarin aja di monthly sama weekly-nya masih banyak kok ininya resistannya. Jadi biarkan aja ini barang jalan terus. Setelah Same, Breeze teman-teman ya, saya ulang lagi ya. Breeze ini juga satu ciri-ciri saham yang ditekan juga tidak turun lebih dalam ya. Oke teman-teman, Breeze ini juga saham yang ditekan tidak turun. Jadi saya sampaikan nih dari pagi, Breeze. Kenapa? Ya karena Breeze ini sahamnya ditekan, terus naik kan. Area kuning ini dia konsolidasi, terus break. Gak kuat, turun ke bawah. Tetapi kemarin saya melihat secara visual untuk MA-nya adalah hampir turning. Ya mungkin hari ini kalau kita cari MA-nya akan turning, hari ini akan kebaca mungkin. MA turning dan break upward ya, atau break up ya, breakout lah seperti itu MA-nya. Untuk Breeze saat ini support di 2200, resistan di 2640. Saya sebut berkali-kali tadi, kenapa? Karena dia ditekan udah nggak turun lagi untuk Breeze-nya. Dan saham-saham yang ditekan tidak turun, nah di area sini juga ada nih, ada support sebelumnya, ada demand sebelumnya. Ini kecenderungannya kalau ditekan nggak turun-turun ya naik. Kita lihat untuk asingnya, nah asingnya gede terus teman-teman. Asingnya gede terus masuknya ya. Ya kita lihat di ini harganya kan belum perlu pakai weekly seperti itu ya. Jadi itu update Breeze, saya ada barangnya teman-teman ya. Oke, saya masih hold juga untuk Breeze, saya baru masuk ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Oke teman-teman, kita lihat ya, kita lihat di sini kita lihat di sini nih teman-teman, di ini telegramnya ya, saya mau baca dulu Telegram. Oke. Jadi di pagi ini di Telegram tadi kan saya sebutkan ya, di saham main Java Cepin ya. Di sini main Java Cepin. Oke, kita lihat ya ke atas, main Java Cepin tadi saya sampaikan. Nah, ini saham main Java Cepin. Jadi untuk hari ini kan sebenarnya untuk main sama Java Cepin tuh tadi kan lari, tapi pagi ya. Pagi saja, terus saham-saham lain belum begitu kenceng geraknya. Ini udah bergerak. Nah, penjelasannya begini. Main ya. Oke. Ya, main. Nah, ini main yang kemarin muncul sinyal cross up ya. Jadi kemarin muncul, kemarin Cepin yang muncul, cuman saya bilang kalau Cepin bergerak itu cek juga di Java dan mainnya. Kalau Cepin bergerak cek di Java dan mainnya, ternyata benar. Mainnya hari ini bergerak teman-teman ya. Jadi untuk main itu dia tembus resistan. Jadi kalau kita lihat chart ini, supportnya itu adalah di 778, resistannya di 810. Dan hari ini bisa di break 807 lah. Hari ini resistan tuh bisa di break, sehingga untuk support hari ini di 807, 810. Resistannya gunakan di 850. Untuk Malindo Fitmail, kita lihat volumenya. Malindo Fitmail volumenya bagus. Ya. Volumenya di atas 0 nih. Volumenya di atas MA20 dan MA5 maksud saya, bukan di atas 0. MACD-nya bagus, silakan dicatat, ini barang bagus sinyalnya. Secara momentum, dia sudah di 50-an. Udah di atas 0 tuh artinya niat, cuma niatnya belum kenceng. Kalau niatnya kenceng tuh nanti di sini. Di atas 0 ya, saya ini buletin, saya kasih kuning. Jadi kalau kita lihat di story-nya, maka tren kuat tuh di sini loh. Nah, ini yang momentumnya di atas 0 seperti ini. Kalau sekarang belum ya, MACD-nya baru 1 hari di atas 0. Tapi MACD-nya langsung
langsung tinggi untuk main. Saya catat dulu supaya nggak hilang, nomor 6 main ya. Nah, setelah main kita cek, ini kemarin muncul sinyal juga, C-pin. C-pin kan kemarin sinyalnya cross break upward ya. Hari ini tadi sempat naik ya ke 7 berapa? Kita cek dulu di sini. C-pin tadi high-nya sempat di 73. Nah, kita lihat asingnya memang masih sell terus ya, C-pin ya. C-pin asingnya masih sell terus. Memang dari ketiganya ini yang paling menarik sebenarnya adalah Java. Sebenarnya paling menarik adalah Java. Kita lanjutkan untuk C-pin. Jadi untuk C-pin ini dia masih di high-nya. Nah, sebentar. Nah, kalau C-pin saat ini dia masih konsolidasi di area high-nya. Karena setelah turun dia udah naik high-nya. Di area di atas high-nya ya, supportnya masih gunakan di 700, targetnya di 8000 untuk C-pin. Saya lanjutkan untuk Java teman-teman ya. Java ini kan secara chart dia lebih bagus. Kalau kemarin ada sinyal turning upward atau break upward atau tembus ke atas MA5-nya. Kita lihat dari ini. Nah, kalau kita lihat ini untuk Java ini sebenarnya kemarin itu udah tembus di 161 atau 2055 itu di target 161. Jadi hari ini supportnya ya gunakan aja di 2055 itu. Untuk resistannya langsung aja gunakan resistan di 2500 ya, jauh ya. Ya karena ini target di retracement 2,618. Kita lihat untuk asingnya untuk Java ya. Nah, Java lebih bagus ya. Jadi dari ketiganya main bagus, oke. C-pin ya. Tadi asingnya banyak. Ya, kemudian ini Java-nya adalah asingnya dia lebih banyak yang beli, net buy-nya asing lebih besar. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Crush. Crush ini saya sebut tadi di ini ya, di channel ya. Di Telegram tadi saya sebut Crush. Sebentar, saya sebut Crush ya. Crush dan BBKP ya, diingetin Crush sama BBKP. Jadi di channel tadi pagi saya broadcast untuk Crush. Hari ini Crush, teman-teman dengar anak-anak teriak nggak? Anak-anak pada main di sebelah nih, kayaknya. Kalau ada gangguan sedikit maaf ya, anak-anak main di depan soalnya. Bukan anak saya sih, anaknya orang. Jadi untuk Crush, hari ini kalau kita lihat asingnya besar. Teman-teman lihat ya, seperti ini. Oke, Crush hari ini saya shout tadi. Kita lihat sekarang chartnya dari Crush. Crush ini walaupun lagi masih saya pantau terus teman-teman. Ya. Karena ini ciri-cirinya jelas nih saham ini. Jadi Crush ini menunjukkan salah satu ciri saham yang nggak mau turun karena dalam beberapa hari ini, nah ini garisnya saya bikin higher low. Higher low itu titik rendahnya lebih tinggi. Jadi ini penjelasannya begini, ini Crush, saham Crush ini dalam tren naiknya dia. Terus dia kan koreksi. Koreksinya sampai 61. Dalam tren naiknya ini Crush ini koreksi sampai 61. Jadi koreksi kemarin itu koreksinya sampai 61 teman-teman. Di sini. Jadi kalau misalkan Crush ini naik 61 ya. Maka target pertama jualan nih minimal itu di 38 teman-teman. Penjelasannya begini, dari tren turun nih 38 nih. Koreksinya sampai 61 nih, targetnya ke 38. Kalau misalkan kita nggak pakai Fibonacci pun, kita bisa melihat bahwa area 38 ini adalah area resistan. Nah, kalau bagi para trader itu, kalau melihat resistan itu ada dua. Kalau pada saat breakout resistannya itu dengan volume, maka keep. Karena itu barang masih naik. Tapi kalau ketika mau naik menembus resistan itu nggak ada volume, cenderung orang buang kiri, justru volume buangan ke kirinya kenceng, orang akan take profit dulu karena itu resistan.
Tetapi apakah misalkan harus take profit atau enggak? Kan kita juga nggak tahu dia naik atau enggak. Ya benar, kita sebelum bisa melihat bid overnya, sebelum bisa melihat volumenya, dorongannya mau seperti apa, kondisi regionalnya seperti apa, kita belum bisa mempredik. Makanya kadang saya melihat peta-peta pergerakan, peta-peta Fibonacci seperti ini, bagi saya itu hanya peta perang support resist. Tetapi eksekusinya itu besoknya ketika saya udah bisa melihat marketnya bagus. Sorry, batuknya nggak bisa tertahankan teman-teman. Sebentar ya. Ketika marketnya bagus, ketika regionalnya bagus, dan istilahnya apa ya? Kondisi bagus lah secara umum kayak gitu, saham-saham pada naik. Bisa jadi area 38 tuh dilewati orang lebih pede beli. Kondisi market itu sangat dinamis. Nggak bisa kita bilang besok akan naik walaupun semuanya udah oke, support resistannya udah oke semuanya. Udah breakout seperti ini. Kalau misalkan nih hari ini sinyalnya Krakatau Steel bagus, tapi besok marketnya nggak bagus. Orang hawanya, auranya nggak pengen beli. Maka orang-orang yang udah ada di dalam tentu kepengen mengamankan modalnya dulu. Dan orang-orang yang mau beli, dia akan mengantri lebih rendah. Karena orang-orang yang udah di dalam, udah untung mau take profit dulu, ya jualnya kan kalau mau langsung dan kan di bid. Kalau jualnya di bid, otomatis turun kan gitu. Tinggal kita lihat volume kejadiannya, dannya di bid. Oh berarti orang nih buang kiri seperti itu. Buang kiri. Nah kita lihat buangannya banyak enggak? Oh buangannya sedikit ya. Berarti orang-orang yang takut aja seperti itu. Apalagi misalkan kita cek Hang Sengnya. Kita trading tuh kita mesti lihat cek Hang Sengnya. Oh Hang Sengnya tidak ada masalah kok. Hang Sengnya hijau. Regional hijau kok. Jadi orang-orang yang beli paling yang jam-jam 11-an WITA atau jam 10 WIB itu ya orang-orang yang kena margin. Jual karena remain trading limit seperti itu kan. Jadi ya memang sih kalau kita lihat kalau dari 61 mantulnya kira-kira di 38. Tapi itu tidak mutlak ya. Mutlak artinya kalau 38 harus jual enggak. Itu mesti dilihat dulu. Kalau di 38 ini dorongan volumenya kenceng. Regionalnya bagus. Keep aja. Ini hanya ya umumnya orang menjual tuh di sini minimal. Bisa lebih kok. Apalagi kalau kita lihat di sini juga pernah disentuhnya area 23. Belum lagi kalau semuanya benar-benar mendukung 23 dia bisa tembus high-nya lagi. Ya memang nanti kalau di area naiknya lebih tinggi di atas resist orang akan positioning. Ini kalau kita lihat ya crash dari sisi tren naik ini terus kita cari koreksinya. Nah ini crash ini kan sudah mantul nih. Kita boleh cari juga dari satu trennya. Nah kalau kita lihat, kalau kita misalkan cek dari sini ya, dari titik high-nya sebentar saya hapus dulu. Nah ini kalau kita lihat nih dari tren ini teman-teman, dari tren ini ya, ini ke sini ya, ini kan sama dengan ini, ke sini ya. Oke sebentar saya susah gambarnya pakai ini. Nah ini kan sama dengan ini nih, kedalamannya. Jadi untuk harga saat ini, untuk crash ini udah menarik. Kenapa? Karena harga saat ini crash nih, ini saya ulang ya. Teman-teman yang ngelihat video saya tadi pasti udah tahu. Jadi area yang saya kotakin warna merah ini ya refleksi dari harganya crash. Saya tarik ke sini. Dia udah di atas 38. Ini orang udah masuk ke area 38, udah tertarik, udah menarik. Karena udah masuk area confirm ya, area yang terkonfirmasi. Ini udah masuk area terkonfirmasi. Silakan catat untuk crash. Ya, saya catat juga crash. 9, 10 sampai 10 adalah Oke, saham ke-10 adalah BBKP. Ini saya juga short di channel tadi ya. Shortnya tadi di harga berapa ya? Coba saya cek ya. BBKP itu saya short. Teman-teman nggak bisa lihat karena saya nggak share ininya ya.
520. Saya share di harga, saya show di harga 520. 520 sekarang 535. 535 ya, high-nya dia sempat di BBKP itu high-nya 540, 520. Ya lumayan lah. Tapi sebenarnya untuk BBKP ini kan sudah saya analisa nih di video sebelumnya bahwa dia ada satu area kuning ini area konsolidasi di base yang nggak base banget sih tapi di area di bawah. Terus kemudian sempat muncul candle turun dalam tapi rejection hammer. Ya rejection atau hammernya di sini nih yang panjang ini. Nah saya bilang nih kalau candlenya berbentuk doji itu perlu konfirmasi. Nah ini candlenya berbentuk hammer dan tutupnya itu bener-bener di puncak banget. Maka biasanya nggak perlu konfirmasi, besoknya langsung naik dan bener kan? Bener kan? Dari sini dia langsung naik tembus di sini. Jadi gini ceritanya nih kalau BBKP ini dari tren naik koreksinya kemarin sampai 61. Ya, di sini 61. 61 biasanya kalau koreksi 61 kalau mantul dari 61 biasanya targetnya berapa? 38 kan nih di sini. Bener nggak 38? Iya. Jadi koreksi tren naik, koreksi turunnya sampai 61. Jadi ini saya jelaskan lagi teman-teman yang belum memahami Fibonacci. Jadi Fibonacci itu kan mesti ditarik dari satu tren. Tren itu diawali dari satu swing low. Ini swing low-nya. Ya. Kemudian ini swing high-nya. Nah, ini tren naiknya. Terus dia turun, koreksi. Retracement-nya ke 23 di sini ya. Ke 38, ke 50. 50 tuh umumnya orang ngambil. Kalau koreksi udah sampai 61, ekstrim. Jadi BBKP ini koreksinya ekstrim nggak? Ekstrim. Tapi kok ya cuma sampai 61 gitu loh. Ilmu apakah ini gitu loh. Kok bisa sampai 61 aja ya, karena memang apa ya istilahnya pergerakan trader itu kan yang trading manusia. Sifat manusia itu salah satunya bisa dipredik dari angka alam yang ada di Fibonacci number. Fibonacci number kan 0, 2, 3, koreksi 38, 50, 61. Ya. Koreksi sampai 61, kalau menguat target minimal ke 38 retracement atau di 603. Nyampe nggak? Nyampe. Nyampe nggak? Nyampe. Dan bagi yang nyangkut di atas, turun ke bawah 61 sudah ekstrim, positioning, average down, buang semua di area 61. Bener. Karena itu target minimal kenaikan dari retracement 61 dan turun lagi. Ya pantau aja 50 lagi, pantau lagi 61. 61, apakah sejarah akan berulang? Bisa jadi. Dan berulang kan? Terus sampai sekarang naik lagi ke resist berapa 50. Kok tepat? Ya tepat, mau memang ilmu bagus kok gitu. Dari pantulan dari 61 dengan kondisi sekarang tembus di 50 retracement. Targetnya dari BBKP berapa? 600. Saya bilang 600. Apakah mutlak harus jual di situ? Lihat kondisi. Kalau kondisinya muncul doji candle meragukan di dalam chart pendek, time frame tick chartnya ataupun time frame hourly-nya, jual aja dulu. Apalagi kalau lihat bid offer-nya buang kiri terus misalkan. Bid offer-nya buang kiri terus. Ini asingnya masuk terus ya, sekalian update untuk BBKP. Bid offer-nya buang kiri terus. Udah, keluar aja dulu. Masih banyak saham yang lain kok, seperti itu. Ini 10 ya. 10 BBKP. Tenang teman-teman, video saya ini saya rekam langsung dari OBS. Jadi OBS ini dia kecil sekali bandwidthnya, tidak akan makan kuota teman-teman kok. Dan saya udah usahakan ini secara kualitas ini adalah yang kualitas yang fair gitu loh. Jadi tidak terlalu jelek tapi juga tidak bagus banget. Tapi sebelum saya upload setidaknya saya udah baca. Nah kalau teman-teman yang nggak bisa lihat ininya, angkanya, gunakan resolusi Full HD 1080 ya, 1080. 1080 itu resolusi umum lah seperti itu. Nah kalau teman-teman punya PC, gunakan PC itu lebih jelas untuk baca. Kalau saya tes sih untuk HP masih kelihatan. Untuk HP masih kelihatan. Kenapa saya nggak bikin yang frame rate-nya lebih tinggi, yang video rate-nya lebih tinggi?
itu datanya akan besar sekali kalau saya upload. Jadi saya nggak bisa mendeliver informasi ke teman-teman dengan cepat seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya lanjutkan dulu untuk scanning ya. Scanning. Nanti saya kasih timecode kok. Nah, scanning saham nih, MA520. Kita cari. Hari ini yang masuk apa? Inco, oke, udah kita bahas. BBKP udah kita bahas. TBIG kemarin udah kita bahas ya. Main masuk. Aisyah. Nah, Aisyah tadi saya bahas ya. Saya bahas ya Aisyah tadi ya. Iya, Aisyah saya short tadi. Karena saya short tadi, ini kita bahas juga Aisyah. Aisyah, iya, saya ingat saya. Aisyah teman-teman ya. Aisyah. Ya ini walaupun teman-teman nggak trading Aisyah, tapi untuk pembelajaran aja. Nah Aisyah nih, kalau kita lihat nih, kalau tadi saya ngelihatnya itu memang ada dia breakout ya. Dia ada breakout tadi di garis yang miring ini. Tetapi hari ini tutupnya di bawah break. Jadi breaknya masih false, tapi sudah muncul sinyal cross up atau golden cross MA5 ke 20. Ini seperti ini. Ini hasil scanning ya teman-teman, hasil scanning. Oke, kita cek lagi hasil scanning yang kedua, TBIG, Aisyah, SR3, LPCK, SMCB. Lainnya sih nggak begitu kenal, oke. Kalau break ini turning off moving average, yang belok moving average-nya sekarang. Moving average-nya sekarang ya. Breakthrough moving average upward 5, kita cari scanning ya, value BBRI, masuk BBRI teman-teman ya. Sambil kita bahas juga nih yang hasil scanning BBRI, saya catat dulu BBRI. Nah kita lihat nih BBRI ya betul, BBRI mantap. Hasil scanning menunjukkan ini saham potensial. Nah, kita lihat sekarang. Kita detailkan di analisanya ya. Oke, sekarang BBRI dari tren naiknya, turunnya itu kemarin sampai 50, 38, 23 retracement. Nah, BBRI koreksi kemarin hanya sampai retracement 38 dan BBRI supportnya di 4.200. Saat ini harganya menguat di atas MA5 ya. Resistannya BBRI 4.500. Bagus gak? Bagus nih sinyalnya ya. BBRI hasil dari scanningnya. Scanning ya, saya catat dulu BBRI. Tadi lainnya udah. Ya, kemudian agro. Oke, agro. Agro saya short juga tadi. Yang kedua agro ya. Agro. Ya, agro harganya sih break upward ya, atau menembus MA5-nya. Seperti ini, tetapi agro saat ini supportnya masih di 980, resistannya masih di 1080. Tadi sempat disentuh ya. Tadi sempat disentuh tetapi turun lagi. Ini barang tradingan bagus sekali kalau dari tren turun ini. Di area sini, area yang saya lingkarin ini sifatnya masih spekulatif. Kalau teman-teman masuk, ya perhatikan money management aja karena ini belum break seperti Antam ya. Nanti akan menarik kalau harganya sudah di atas 1140. 1140 baru menarik. Nah, setelah agro, era. Ya, ini era teman-teman, agro era. Nah, era kita lihat. Era, iya tadi menarik. Tadi sempat 540 menarik, tapi sekarang di 515. Jadi era dalam tren naiknya, koreksinya sampai 38 saja. Walaupun tadi udah kembali tembus ke 23, tapi turunnya ya dibawa ke bawah lagi. Masih, saya punya barangnya dan saya masih keep, masih oke aja koreksinya hanya sampai 23 retracement dan 38 retracement. Saat ini koreksinya supportnya gunakan di saya netkan aja ya, 495 supportnya, resistannya 530. Itu hasil scanning ya, era. Breeze sudah ya tadi, Doit. Nah, Doit. Oke.
Era, Breeze, saya catat. Doit, teman-teman catat juga boleh. Doit saham lama kita kan. Doit. Bagus ya. Dalam tren naiknya Doit koreksi kemarin sampai 50 dan ini kembali ke 38 lagi. Jadi satu koreksi satu saham kalau koreksinya hanya sampai 38, kalau ini sih sampai 50 ya wajar. Kalau ekstrim sampai 61. Kalau ini wajar aja karena koreksinya di 50 dia mantul ke atas. Untuk Doit wajar aja koreksinya sampai 50. Saat ini untuk support 395, untuk resistan ada di 420. Doit oke. Dari hasil scanning, oke ya Doit. Nah, BNBA saya nggak punya. Ini barang saya jelasin deh BNBA, Doit, BNBA. BNBA ada yang punya juga sebenarnya teman member. Nggak usah saya sebut namanya ya. BNBA. Nah BNBA ini adalah satu saham yang ketika bank digital kemarin rame, dia naik juga kenceng tapi terus turun ya. Naiknya 27%. Turunnya ya 1 2 3 ini segini ini 221 ya. Ya, kemudian 1 2 3 ini 21% ya. 1 2 3 kan 7 kali 3 21. Ya, kemudian 1 2 3 7% kali 3 21 lagi. Nah, nanti kalau misalkan dia arahnya kan harusnya kalau arah itu kan 25 ya. Ya harusnya kalau perlu arah berapa kali itu? 1, 2, 3, 4 ya baru dia kembali lagi ke 3000-an. Kan seperti itu. Saya update aja mode-mode saham seperti ini. Teman-teman kalau mau trading ya harus punya skill lah. Skill trading cepat atau bagaimana seperti itu ya. Yang pasti semua risk dan reward teman-teman yang ini kok. Yang terima ya. Kalau untung juga teman sendiri. Kalau loss juga teman sendiri. Jadi mesti sadar diri punya nggak kemampuan trading cepat atau manajemen yang bagus seperti itu. Karena sangat mungkin juga saham ini memberikan peluang tapi tetap juga ada yang namanya risiko ya. Oke, setelah BNBA saya cek-cek aja. Unilever, Mika, Gudang Garam, ada Pegas, Kino, Wika, Elsa. Nah Elsa, oke. Elsa teman-teman ya. Nah, ternyata bener nih kedetek juga nih. Nah, Elsa kemarin kan saya bahas nih saham. Ya, kemarin saya bahas juga ini saham ada satu base-nya di bawah. Dan hari ini udah berangkat dari base-nya. Walaupun belum kenceng karena Elsa ini ya di dalam ini baru masuk tren turun sebenarnya. Ya, tren turun dari sini tuh. Ya. Ini itu sebenarnya dia mantulnya itu baru 23 dan 38 50 kembali lagi. Jadi untuk support sekarang ya gunakan aja di 335, resistan bisa di 365 dan 380. 380 area dulu biasa kita masuk itu, jual 400. Kalau masuk sekarang gimana, Pak? Ya ini di dasar sih, kalau secara risk juga udah kecil. Tapi teman-teman mesti sadar diri ya, ada ininya lah, ada manajemen yang bagus lah seperti itu. Oke, itu hasil scanning tadi Elsa, HMSWT, PIA, ASRI, AGI. Nah, ini AGI sudah saya bahas tadi juga. TPIA sekarang, boleh TPIA. BNBA, Elsa, TPIA. Nah, TPIA saya ketik dulu. TPIA teman-teman. Nah TPIA ya ini secara sinyal memang dia mantul ke atas ya. TPIA kan memang harganya seperti ini ya, tidak turunnya tidak dalam. Nah TPIA dalam tren turun ini kemarin udah naik kembali ke high-nya tapi nggak kuat ke high-nya, jadi dia tembus bukan tembus ya, dia cari lagi supportnya di 10.890. Kalau sekarang support di sama 10.870-an. Resist di high-nya 11.350. Itu hasil dari scanning teman-teman ya. Oke, nanti boleh saya share lah scanningnya ini. Ira masuk scanning juga. Wika, Ira. Ya Ira masuk scanning tapi dia masih kecil. Scanningnya hanya muncul karena dia breakout atau breakout MA aja. Breakout MA. Jadi harganya itu menembus moving average 5 aja. Kita lihat KF. Kok KF? Wika.
Ya, Wika masih konsolidasi, masih perlu dia bisa membuktikan apakah bisa breakout dari MA5-nya ya. Konstruksi bolehlah saya update konstruksi. Sekilas sih belum gerak ya. Wika Adi. Ya belum gerak. PTPP. Ya masih di situ aja ya. WSKT. WSPB belum, WSKT. KT. Ya belum. Tapi ya bisa jadi kalau teman suka masukkan list aja. Jadi kalau dimasukkan list seperti ini, jadi kalau pas bergerak teman-teman langsung tahu di sini. Seperti itu. Oke teman-teman, udah banyak sekali saham yang saya analisa, udah hampir 1 jam. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan berikan komen, silakan share ke teman-teman lain yang belum tahu channel saya, supaya channel saya ini bisa berkembang gitu ya teman-teman. Terima kasih dukungannya selama ini. Terima kasih teman-teman.